warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Syifa Afifah, PAI semester 4 dari kelas C akan menyampaikan penjelasan tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Langsung saja. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan dunia hanya sementara, kehidupan selanjutnya di alam akhirat yang kekal dan tiada akhir. Dunia itu hanya tempat menguji apakah manusia itu berbuat baik atau tidak. Jika manusia selama hidup mau berbuat baik kepada Allah SWT, maka kelak di akhirat akan masuk surga. Begitupun sebaliknya. 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir, yakni sebagai berikut. Yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut mulhid, yakni tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua yakni golongan agama Audi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama Audi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga yakni golongan agama Samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah SWT seperti Islam, Kristen, Yahudi, dan lain-lainnya. Dalil beriman kepada hari akhir, yakni ada 3 dalil. Yang pertama yakni dalil akli. Dalil beriman kepada hari akhir ada 2 dalil. Yang pertama yakni dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari pikiran manusia atau nalaran manusia, yakni yang disebut logika manusia. Yang kedua ada dalil nakli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yakni adanya alam barzah, yaitu alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di alam kubur, jika manusia telah meninggal dunia, diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya. Maka petanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu masuk neraka. Yang kedua yakni Yaumul Ba'ats, yaitu hari bangkit manusia di alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia jasanya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia dalam berabad-abad lama. Yang ketiga yakni Yaumul Hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang ketiga yakni Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Yang kelima yaitu Yaumul Mizan, yaitu dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas perbuatan apa yang dilakukan oleh si manusia tersebut selama hidup di dunia. Yang keenam yakni Sirat, yaitu jalan jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim bagi orang yang beramal baik berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Dan yang ketujuh yakni Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di hari pembalasan tersebut itu kita akan ditempatkan pada 2 tempat, yakni yang pertama surga adalah sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang
takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada neraka, yaitu tempat atau sebutan bagi orang-orang yang penuh penderitaan dan siksaan karena telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada tanda-tanda kiamat sugro, yang kedua ada tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro yakni hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat itu tidak merasa bersalah dan malu. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaah, dan semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya, ilmu agama sudah diabaikan, korupsi merajalela, dan hidup bermegah-megahan dan lain-lainnya. Yang kedua yakni tanda kiamat kubro, yakni tanda-tanda kiamat yang besar ya, atau langsung terjadinya kiamat ya. Yang pertama itu tanda-tandanya adanya turunnya Dajjal, muncul binatang melata yang aneh, matahari terbit dari sebelah barat, dan keluarnya gas beracun dari sudut bumi. Dan yang terakhir yakni perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Orang mempercayai adanya hari akhir akan menampakkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Perilaku orang beriman kepada hari akhir yakni menjaga pikiran, sikap, dan perilaku akhlak tercela seperti seudon, hasad, dendam, namimah, tamak, dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku dari akhlak terpenuhi seperti husnudon, bertanggung jawab, amanah, dan sebagainya. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memperbanyak ibadah dan memperkuat iman terhadap rukun iman, menetapkan keislaman, beribadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.